Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermila Sari dengan nomor NPM 21140064, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan video secara lisan mengenai tugas UAS konsep dasar IPA SD dengan materi konsep dasar sejarah. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah konsep dasar sejarah. Yang pertama, pengertian diakronis, sinkronis, dan kronologi. Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu diakronis berasal dari kata diakronik. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sinkronis adalah meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda terkait peristiwa tersebut. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah itu diakronis maksudnya memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu sinkronik maksudnya melebar dalam waktu. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Contohnya, perkembangan Sarekat Islam di Solo, terjadinya perang di Ponegoro, revolusi fisik di Indonesia, gerakan Zionisme. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah, sedangkan ilmu sosial itu sinkronik atau menekankan struktur, artinya ilmu sosial meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Ini tidak berusaha untuk membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Contohnya, satu mungkin menggunakan pendekatan sinkronis untuk menggambarkan keadaan ekonomi di Indonesia pada suatu waktu tertentu, menganalisis struktur dan fungsi ekonomi hanya pada keadaan tertentu dan pada di saat itu. Kedua ilmu ini saling berhubungan atau ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial lain yang sinkronis. Artinya, ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya, ilmu sosial menggunakan sejarah ilmu diakronis bercampur dengan sinkronis. Selanjutnya, konsep ruang. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian tersebut. 3. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup atau beraktivitas. Selanjutnya, kronologi dan periodisasi dalam sejarah. Kronologi dan periodisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah. Dengan periodisasi, sejarawan dapat lebih fokus pada penelitian sejarah. Selanjutnya, kronologi dalam sejarah. Dalam mempelajari dan menyusun peristiwa, sejarah akan selalu terkait dengan waktu. Waktu adalah sesuatu yang selalu bergerak dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa tersebut harus bergerak sehingga melahirkan peristiwa baru yang saling terkait dan tidak pernah berhenti. Upaya yang dilakukan para sejarawan untuk menyusun peristiwa sejarah secara teratur menurut urutan waktunya disebut kronologi sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Periodisasi dalam sejarah merupakan pengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembabahan waktu. Dalam membuat periodisasi, para sejarawan membuat kesimpulan untuk mengenai sebuah periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembatasan waktu dalam cerita sejarah merupakan agar mudah diingat, menyederhanakan cerita, memenuhi persyaratan sistematika, ilmu pengetahuan, dan mengklasifikasi isi sejarah. Selain generasi periodik, ada banyak periodisasi yang lain, diantaranya generasi personal dan generasi kausal. Selanjutnya periode sejarah Indonesia. Pengertian periode diartikan sebagai pembabagan waktu yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Kompleksnya, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap masa memerlukan suatu pengklasifikasian berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Demikian video mengenai mata kuliah konsep dasar IPS SD. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.